Halo Sobat Imun, kita ketemu lagi pada episode kali ini yang kurang lebih masih ada kaitannya dengan episode sebelumnya ya. Nah, terkait dengan pemeriksaan penunjang untuk mendukung diagnosis alergi ya. Seringkali pasien mempertanyakan, dok, kok nggak pakai yang tusuk kulit itu? Kenapa diperiksa di laboratorium? Saya pengennya pakai yang tusuk kulit dan sebagainya. Dan kemudian timbul pertanyaan, mana sih yang lebih akurat? Ya, apakah tes tusuk kulit atau skin prick test ataukah pemeriksaan kadar IgE di laboratorium? Pengen tahu jawabannya kan? Ayo kita ikuti video ini sampai selesai. Jadi Sobat Imun, seperti yang sudah-sudah, jadi kita sudah tahu kira-kira gejala apa saja yang dirasakan ketika seseorang menderita alergi. Lalu kita sudah pernah bahas juga itu bagaimana patogenesis penyakit alergi. Lalu yang penting adalah antibodi yang berperan pada penyakit alergi itu apa. Nah, pemeriksaan penunjang yang penting untuk diagnosis alergi. Mana yang lebih akurat ya? Dengan tes tusuk kulit atau skin prick test? Ataukah pemeriksaan kadar IgE spesifik. Mari kita bedah satu-satu. Ini adalah beberapa kemungkinan manifestasi penyakit alergi yang bisa dirasakan pasien ya. Mulai dari alergi di hidung, bersin-bersin, meler, hidung buntu, atau asma, ya, mengi. Kemudian kita tahu asma itu juga bisa menyerang anak-anak. Yang di kulit juga sering ya, ruam kemerahan, kemudian ada bentol-bentol atau biduran. Ya, di bibir bisa jontor gitu ya, kelopak mata juga bisa bengkak dan seterusnya, baik dengan paparan alergen dari lingkungan maupun misalnya karena obat-obatan tertentu, juga gejalanya juga bisa menyerang saluran pencernaan ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa terjadinya alergi itu ya sudah kita bahas sebelumnya, ada bakat genetik, ada faktor lingkungan. Lalu baru kalau ada paparan bahan alergen dia akan memunculkan gejalanya. Kita sudah bahas juga bahwa ada dua fase. Fase pertama adalah fase orang yang tadinya tidak sensitif menjadi sensitif, disebut fase sensitasi. Dan yang kedua, pada saat dia sudah sensitif kemudian ketemu dengan bahan alergennya, itulah yang memicu atau memprovokasi munculnya gejala. Ya. Nah, bakat genetik pada orang tua kita sudah bahas sebelumnya ya. Kalau orang tua tidak ada bakat alergi, keluarganya juga nggak ada, maka risikonya pada anak-anak adalah kurang dari 5%. Tapi kalau dua orang tuanya sama-sama ada gejala alerginya, maka risiko pada anaknya bisa sampai 70-80% ya. Nah, ini adalah faktor lingkungan yang sudah pernah kita bahas panjang lebar pada video yang sebelumnya. Kemudian ini adalah bahan-bahan pencetus yang dari lingkungan, bisa debu, bisa spora jamur, bisa bulu-bulu anabul ya. Kemudian dari sisi yang lainnya, bahan-bahan yang lebih detailnya adalah tungau debu rumah ya. Kemudian bahan-bahan makanan seperti susu, telur, kemudian seafood dan sebagainya, itu yang paling sering. Kemudian kita sudah bahas juga pada video sebelumnya bahwa pada fase yang pertama yaitu sensitasi, ya jumpa pertama tubuh kita dengan bahan-bahan yang alergen akan memicu terbentuknya imunoglobulin E atau IgE spesifik pada orang-orang yang punya bakat alergi, dan IgE ini nanti akan berikatan dengan reseptor IgE yang ada pada permukaan sel mas. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang membuat orangnya menjadi sudah sensitif. Pada fase berikutnya, kalau dia sudah sensitif dan dia ketemu kembali dengan alergen yang sama, maka dia akan langsung memicu pecahnya sel mas, berdegranulasi menghasilkan mediator-mediator yang kita sudah bahas juga sebelumnya, ada histamin, leukotrien dan lain-lain, dan inilah yang kemudian memicu gejala-gejala reaksi alergi yang kalau terjadi bersama-sama itulah yang disebut sebagai reaksi alergi yang berat yang kita sebut sebagai anafilaksis. Nah, jadi kita tahu bahwa antibodi yang berperan pada alergi adalah antibodi imunoglobulin E ya. Pada struktur molekul imunoglobulin E yang ada ini, kita lihat pada bagian ujungnya
itu adalah daerah yang kita sebut sebagai antigen binding site. Ya. Kalau nanti ada antigen yang datang yang spesifik untuk antibodi ini, maka dia akan berikatan yang secara kuat di daerah antigen binding site-nya, dan itulah yang kemudian memicu munculnya gejala alergi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengukur imunoglobulin E ini pada tubuh? Ya. Sobat Imun, sebenarnya ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang secara langsung pada tubuh pasien kita sebut sebagai teknik in vivo, yaitu dilakukan dengan cara melakukan tes tusuk kulit langsung pada kulitnya si pasien, yang kita sebut dalam bahasa Inggrisnya adalah skin prick test. Ya. Dengan skin prick test, langsung di depan pasiennya dilakukan pemeriksaan oleh dokternya, dan dalam hitungan katakanlah dalam waktu 30 menit, orang sudah bisa lihat itu reaksinya seperti apa. Ya, kalau kulit yang positif maka akan timbul bentol yang kemudian bisa diukur diameternya untuk menentukan apakah dia memang positif terhadap alergen itu apa enggak. Ya, ini sangat memberikan pengaruh psikologis kepada pasien bahwa dia tahu pada waktu dia dipaparkan dengan bahan yang dicurigai menjadi pencetus alerginya, timbul reaksinya, dan dia menimbulkan efek psikologis yang kuat. Oh iya ya, memang betul ini kalau aku dites seperti ini langsung muncul gejalanya. Sementara kalau yang nggak alergi tidak timbul reaksi apapun, ya itu keuntungannya. Sehingga biasanya kalau dokternya kemudian memberikan saran untuk menghindari itu, memang lebih bisa memicu patuhan pasiennya, ya. Sementara cara yang lain adalah yang secara tidak langsung, yaitu dengan mengambil darahnya kemudian diperiksa di laboratorium. Itulah yang kita sebut secara teknik in vitro. Nah, ini adalah yang diukur adalah pemeriksaan imunoglobulin E spesifik. Sebenarnya apa bedanya kedua teknik ini? Tes tusuk kulit itu dilakukan sejak zaman dahulu pada saat kita belum mengetahui bagaimana cara mengukur IgE secara langsung pada tubuhnya seorang pasien. Karena itu dengan melakukan skin prick test kemudian menimbulkan biduran atau wheal yang diukur diameternya, kita secara tidak langsung mengukur kira-kira antibodinya tinggi atau enggak. Jadi pada zaman itu yang kemudian berlaku juga sampai sekarang, ya, itu tidak menggunakan ukuran secara langsung, tetapi menggunakan marker tidak langsung atau surrogate marker. Jadi kalau ukuran bentolnya sekian kali sekian milimeter, maka kemudian diasosiasikan, oh kira-kira antibodinya sekian, gitu ya. Jadi bukan ukuran yang akurat karena merupakan kemungkinan asosiatif, ya. Nah, secara tidak langsung. Nah, sekarang dengan adanya teknik yang baru, laboratorium dengan pemeriksaan teknik immunoblotting, maka kita sekarang sudah bisa secara langsung mengukur antibodi spesifiknya, yaitu misalnya antibodi spesifik terhadap udang, antibodi spesifik terhadap tungau debu rumah, terhadap alergen-alergen yang lainnya, dan itulah yang kita sebut sebagai pemeriksaan IgE spesifik yang kita kirim ke laboratorium. Bagaimana bedanya? Kita lihat, ya. Nah, tentu saja ada beberapa syarat khusus untuk pemeriksaan tes tusuk kulit atau skin prick test ini. Yang ini perlu diperhatikan, ya. Kalau enggak, hasilnya enggak akurat. Kalau hasilnya enggak akurat, enggak bisa dong dipercaya, ya. Jadi harus ada informasi kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan tes tusuk kulit itu. Apa syaratnya? Yang pertama, pasien tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan anti alergi yang diminumnya, ya. Apa saja itu? Jelas ya, antihistamin, jelas. Karena nanti kalau diberi antihistamin itu enggak pecah sel masnya, atau walaupun pecah karena tidak ada pengaruh histamin karena sudah menggunakan obat, maka tidak akan ada biduran yang bisa diukur. Jadi bisa saja tidak muncul bidurannya dan itu menyebabkan
pemeriksaannya nggak akurat. Dan kita seringkali lupa bahwa ada obat-obatan lain yang mengandung antihistamin secara tersembunyi, yaitu obat batuk atau obat pilek yang biasanya juga mengandung antihistamin. Atau ini juga walaupun jarang adalah jamu yang kemudian dalam komponennya itu mengandung senyawa yang memiliki efek serupa antihistamin. Ini juga begitu. Kalau ditanya orangnya nggak minum obat tapi ternyata pakai jamu, bisa saja mengakibatkan hasilnya negatif, tapi ini yang kita sebut sebagai negatif palsu, ya. Oleh karena itu, pasien harus menghentikan obat-obatan tersebut sejak 1 minggu sebelum hari pelaksanaan tesnya. Sehingga pada saat dia dites benar-benar sudah nggak ada lagi pengaruh obat itu. Ya, kalau pasiennya menggunakan kortikosteroid yang dioles secara topikal, krim dan sebagainya, maka janganlah menggunakan kortikosteroid topikal itu pada area kulit yang akan dilakukan tes tusuk kulitnya. Bisa di sini ya, di permukaan volar lengan bawah, atau kalau tesnya mau dikerjakan di punggung juga daerah itu mestinya harus bebas dari pengaruh kortikosteroid topikal setidaknya 2 minggu sebelum saat pelaksanaan tes, ya. Sebab kalau tidak ditepati maka sekali lagi akan menimbulkan hasil yang negatif palsu. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Untuk tes tusuk kulit kita tahu ya, kemudian kita bersihkan lengannya, kemudian diteteskan alergen seperti yang kita curigai apa, kemudian dilakukan tusukan ringan dengan alat-alat yang kita lihat saat ini sudah beraneka ragam, mulai dari zaman yang lancet atau alat penusuk spesifik sampai yang sekarang yang sudah ujungnya bisa multiple, bisa 8 dan seterusnya. Setelah ditusuk kemudian dilihat selama 15 sampai 25 menit, kemudian ketahui ada bilur-bilur. Nah, kalau orangnya alergi, bilurnya gede. Semakin besar bilurnya, asumsinya kadar IgE di dalam tubuhnya orang itu juga tinggi. Tapi ini adalah sesuatu yang asosiatif ya, karena bukan merupakan ukuran secara langsung. Nah, kalau kita mau mengukur secara langsung ya, yaitu dengan pemeriksaan IgE spesifik yang dikirim ke laboratorium. Nah, ini adalah pemeriksaan in vitro. Setelah diambil darahnya, kemudian ditampung dalam tabung, dikirim dalam laboratorium menggunakan alat tertentu yang akan memeriksa dengan teknik immunoblotting. Lalu keluarlah hasilnya seperti yang nampak dalam gambar ya, dalam slide ini. Dan kita lihat semakin tinggi titer antibodi seseorang terhadap alergen tertentu spesifik, semakin panjang juga itu grafiknya yang di sebelah kanan, dan itu menunjukkan bahwa orang ini sangat-sangat sensitif terhadap bahan tersebut. Tinggal dicocokkan apakah deteksi adanya IgE dari tes ini juga berkorelasi dengan gejala yang aslinya pada pasien. Sebab walaupun hasil IgE-nya ini positif, tetapi ternyata pada pasiennya walaupun kontak dengan bahan-bahan itu tidak menimbulkan reaksi alergi yang dimaksud, maka kondisi ini masih disebut pasien sedang menjalani atau berada dalam fase sensitisasi. Jadi orangnya memang sensitif tapi belum muncul gejala alerginya. Tinggal tunggu beberapa waktu berikutnya, kalau sudah nilai ambangnya terpenuhi, biasanya kontak berikutnya dengan alergen-alergen yang hasil tes IgE positif ini, dia akan pasti memicu gejalanya. So, dengan demikian, Sobat Imun, kita tahu bahwa sekali lagi antibodi yang berperan pada alergi adalah imunoglobulin E. Dan ada 2 cara yang sama-sama bisa dipertimbangkan oleh pasien untuk mengidentifikasi bahan alergen pemicu reaksi alerginya, yaitu dengan cara mengukur adanya antibodi IgE dalam tubuh. Sekali lagi ada 2 cara. Cara in vivo, yaitu dengan melakukan tes tusuk kulit. Dan ini tentu saja tadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dan yang kedua adalah cara in vitro, pemeriksaan darah IgE atopi di laboratorium. Kedua cara tersebut, jika dilakukan sesuai syarat dan ketentuannya, akan sama-sama akuratnya sebagai pemeriksaan penunjang alergi, yaitu dengan cara mengidentifikasi antibodi IgE dan mengukur besarnya titer antibodi dalam tubuh. Ya,
saya kira dengan penjelasan ini Sobat Imun semuanya jadi tahu bahwa kita punya dua pilihan, asal dikerjakan dengan benar, maka dua-duanya sama-sama akuratnya. Jangan lagi bingung ya. Semoga ini membuat pencerahan untuk Sobat Imun sekalian. Oke, baik, saya akhiri video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan kalau setuju, share kepada teman-teman yang lain supaya informasi ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Salam imun sehat.